Selamat datang di ibadah online jam 11 pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah online. Dan Bapak Ibu semua semangat menghadapi hari-hari ini semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Siapkan hati dan selamat masuk ke dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hati kita selalu melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Dia selalu baik dalam hidup saya dan hidup saudara. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Dari rumah kita, dari tempat kita masing-masing, mari bertepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari bersama-sama. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam nama Yesusku luar biasa. Mari lambaikan tanganmu nyanyi. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Angkat jempolmu, katakan Yesusku luar biasa. Wow. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang kembali dalam ibadah online bersama dengan Impact Musik dan juga Gereja JCC Cijantung. Di minggu yang ke-10 dalam ibadah online kita, kembali kita mau datang bersama-sama kepada Tuhan. Saya percaya apa yang kita nanti-nantikan, apa yang kita tunggu-tunggu, apa yang kita harapkan ketika kita datang menyembah Tuhan, saat kita berkumpul seperti hari ini, maka di situ Tuhan hadir untuk menjamah, untuk melawat dan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita masuk lebih dalam. Tuhan, kami mendekat kepadamu karena Engkau tidak pernah jauh dari kami. Saat kami berkumpul, kami menunggu-nunggu, kami mempersiapkan korban, mezbah, syukur kami di hadapan Tuhan. Kami percaya
saat kami menunggu-nunggu Engkau hadir untuk melawat kami. Di rumah kami masing-masing kami tinggalkan semua aktivitas kami yang lain, karena kami cuma mau datang untuk memuji, menyembah, dan bersekutu dengan Engkau. Ini nyanyian, pujian, dan penyembahan kami. Engkau hadir, Engkau mengurapi, Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama sembah Dia. Saat ku Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari bersama-sama. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Satu sembah, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari rasakan kehadiran Tuhan. Tak sekali-kali Dia meninggalkan engkau dan saya. Mari kita buka hati sama-sama dan angkatlah syukur-Mu, sembah Yesus. Kau hadir bersemayam di atas pujian yang kau
memulihkan kami. Ibu sekalian, selamat datang di ibadah online bersama Impact Musik dan Gereja JCC. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini kita sudah masuk minggu ke-11, di mana kita ibadah di gereja lewat YouTube streaming. Dan hari ini juga saudara, kita ada di studio Impact Musik bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di behind the screen. Ada Sandi dan juga Clement, dan saya baru kali ini berkhotbah dengan memakai sendal, saudara. Jadi ini adalah live streaming, kita mencoba apa adanya buat dengan saudara, dan kita akan melihat kegiatan gereja selama satu minggu ini, apa yang kita kerjakan. Silakan Sandy. Sedikit sekilas apa yang gereja lakukan selama satu minggu ini. Kami merasa juga bagaimana Tuhan membuat gereja kembali ke basicnya, di mana saat-saat ini kita juga baru pertama kali menjadi saluran berkat sembako yang demikian banyak bagi jemaat dan masyarakat. Bahkan kemarin pun ada seorang donatur yang mengirimkan baju-baju lebaran diberikan kepada jemaat dan juga masyarakat sekitar gereja. Sungguh luar biasa. Setiap malam kami mengadakan ibadah Zoom bersama dengan jemaat dan para pengerja yang sungguh menguatkan hati. Kami juga mengundang Bapak Ibu, kalau ingin mengikuti Zoom, ada dalam deskripsi daripada siaran YouTube di bawah ini. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya hanya akan memberikan sharing firman Tuhan 10 menit. Saya berharap saudara semua dapat stay tune dan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Hari Kamis yang lalu kita merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan selama hari Kamis lalu sampai 10 hari kemudian, yakni minggu depan, hari Minggu depan kita akan merayakan hari Pentakosta, yakni hari lahirnya gereja Tuhan, di mana Roh Kudus dicurahkan di upper room. Dan di saat Pentakosta itulah gereja pertama berulang tahun. Jadi minggu depan kita akan merayakan ulang tahun gereja. Nah, saudara, kita akan melihat firman Tuhan kita melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus, dan kita akan melihat firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Mari kita perhatikan ayat berikut ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Perhatikan, kamu akan menerima kuasa. Kapan akannya itu? Akan menerima kuasa kapan? Saat Roh Kudus turun, yakni di hari Pentakosta yang akan kita peringati minggu depan 31 Mei 2020. Jadi saat ini biasa gereja-gereja Pentakosta setiap malam kalau tidak ada PSBB selalu mengadakan doa kepenuhan. Mereka duduk ke gereja berdoa selama 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Ayat ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan
seperti yang Tuhan Yesus lakukan terhadap murid-muridnya. Tuhan Yesus naik ke atas surga yang kita peringati hari Kamis kemarin. Lalu 10 hari kemudian tidak ada berita, tidak ada apa-apa. Lalu setelah 10 hari Roh Kudus turun kepada mereka di upper room. Jedah waktu antara Tuhan Yesus naik dan Roh Kudus turun itu disebut masa-masa penantian. 10 hari masa penantian. Nah, seperti kita yang alami saat-saat ini, kita sudah masuk kepada bulan kedua, mungkin lebih ya. Gereja sudah mengadakan 11 kali ibadah online. Berarti hampir 2 bulan lebih kita sudah mengadakan ibadah online, yakni masa-masa penantian. Kapan ini selesai? Kapan Tuhan menjawab doa kita? Banyak yang terjadi masalah. Saya mendengar begitu banyak ada restoran yang susah, usaha-usaha yang susah. Tetapi mari kita belajar hari ini dari firman Tuhan. Selama 10 hari itu, dalam masa-masa penantian, murid-murid juga khawatir, takut. Apa yang mereka lakukan? Maka yang pertama adalah, kalau kita baca perikop dari Kisah Para Rasul setelah Tuhan Yesus terangkat, maka perikop pertama yang ditulis adalah murid-murid dalam penantian. Waiting and pray. Menanti dan berdoa. Saya percaya justru dalam masa-masa gelap itu, menanti dan berdoa tersebut, lewat menanti dan berdoa, ya, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita lewat kita menanti dan berdoa. Mari kita lihat baik-baik ayat ini, Mazmur 125, yakni lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Mazmur 125 mencatat, ya Tuhan, berikanlah kebaikan kepada orang-orang yang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Selama masa penantian ini kita berdoa agar Tuhan melakukan kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita lihat ayat ini lebih dalam lagi, kita lihat dalam bahasa Inggris New Living Translation dituliskan seperti ini. Oh Lord, do good to those who are good, whose hearts are in tune with you. Yang artinya, ya Tuhan, lakukanlah kebaikan kepada orang-orang yang baik, karena hati mereka in tune, satu frekuensi dengan Tuhan. Tuhan melakukan kebaikan kepada orang-orang yang hatinya satu frekuensi dengan Tuhan. In tune with you. Apa artinya in tune? Nah, saya lihat in tune ya, satu nada, satu frekuensi dengan Tuhan. Kalau saudara dengar radio, saudara pasti ada tune, frekuensi yang saudara perlukan, bukan? Kalau saudara mau dengar lagu bule, lagu barat yang baru, Justin Bieber baru, saudara pasti buka Virgin Radio. Tapi saudara mau dengar lagu-lagu Indonesia yang terbaru, saudara pasti buka Gen FM. Frekuensinya in tune yang mana? Menanti dan berdoa adalah kita sedang menempatkan frekuensi kita in tune dengan Tuhan. Waktu kita in tune dengan Tuhan, maka disebut Tuhan, oh Lord, do good to those whose hearts are in tune with you. Tuhan berbuat kebaikan kepada orang yang hatinya searah, satu frekuensi dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Banyak menanti Tuhan, banyak berdoa pada Tuhan. Kita lihat ya, saudara, di Amerika namanya juga sama, bukan in tune tapi tune in radio. Adalah satu aplikasi radio terbesar di Amerika, namanya Tune In Radio. Di sana ada frekuensi banyak sekali. Hari ini saya mau tanya kepada saudara, frekuensi apa yang kau tangkap selama masa-masa ini? Frekuensi teori konspirasi? Frekuensi apa lagi? Hari kiamat? Atau frekuensi dari Bapa yang di surga? Amin. Mari kita tulis, saudara bisa tulis di live chat, menanti dan berdoa. Ayo, saya tunggu saudara tulis menanti dan berdoa. Saya tunggu live chat daripada saudara. 10 detik menanti dan berdoa. Itulah poin yang pertama. Kita ingat lagi poin yang pertama, Tuhan memberkati orang yang hatinya dalam satu frekuensi dengan Tuhan, in tune with you.
Baik, kita akan masuk ke poin kedua. Ya, ini saudara lihat gambar berikut ini di belakang saya. Saudara, kalau intun dengan Tuhan seperti gambar boneka yang mendengarkan radio, mendengarkan frekuensi dari Tuhan, kemurahan Tuhan mengikuti saudara. Kita masuk kedua, poin kedua. Yang pertama tadi, setelah Tuhan Yesus naik ke atas surga, lalu 10 hari murid-murid menanti. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka menanti dan berdoa. Lalu perikop kisah para rasul selanjutnya ditulis di sini adalah Matias dipilih menggantikan Yudas. Jadi ada Yudas Iskariot telah menjual Tuhan Yesus, lalu dia bunuh diri, lalu murid-murid bersepakat untuk mengganti Yudas dengan Matias. Nah, peristiwa ini artinya kita belajar, yakni kita dalam masa-masa penantian yang gelap ini adalah reset, reorganize. Segala sesuatu kadang di reset oleh Tuhan, reset dan organize. Saudara ingat reset dan organize. Nah, apa yang terjadi dalam masa-masa reset ini? Maka saya ingat akan sebuah kisah tentang kisah Yusuf. Mari kita belajar dari kisah Yusuf. Saya berharap saudara in tune dengan siaran ini, dengan YouTube ini, dan kita lihat baik-baik. Reset dan reorganisasi. Saudara melakukan restrukturisasi. Saudara memikirkan apa yang bisa saudara lakukan nanti kelak dan juga pada saat-saat ini dengan pikiran yang tenang. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan reset. Saya ingat seorang bernama Yusuf. Kita lihat gambar berikut ini. Yusuf masa kecil, saudara bisa lihat saya ya, saudara bisa lihat juga gambar di sebelah saya ini. Nah, ini dia betul ya. Nah, ini gambar di sebelah saya ini gambar Yusuf. Saudara lihat di sini gambar Yusuf ini. Waktu kecil dia diberikan the coat of many colors. Dia menjadi anak kesayangan daripada bapaknya. Lalu dia naik dan naik dan naik dan naik terus. Lalu satu hari di reset sama Tuhan. Ya, orang-orang bisa berbuat jahat, tetapi Tuhan mengaturnya untuk kebaikan. Yang terjadi berikutnya adalah Yusuf dijual oleh kakaknya menjadi budak. Semua kisah hidupnya dengan ayahnya itu di reset, boom, hilang semua. Itu perasaannya kayak apa? Saya pernah mengalami, dan saya percaya saudara pun pernah mengalami bagaimana di reset. Yusuf dijual menjadi budak, di reset hidupnya. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah dia dijual lalu menjadi seorang budak daripada Potifar. Waktu dia menjadi budak Potifar, dia tetap berbuat baik. Saudara kalau perhatikan ayat-ayat di Alkitab menuliskan Yusuf tetap mulutnya berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan meskipun dia tidak melihat Tuhan. Keadaan semua gelap, mulutnya tetap berkata Tuhan dan Tuhan, dan dia tetap berbuat baik. Dia tetap mengatur akan rumahnya Potifar. Sampai Potifar angkat dia sampai tinggi. Lalu dia difitnah oleh istrinya Potifar. Di-reset lagi sama Tuhan. Yang terjadi adalah dia masuk ke dalam sumur. Alkitab mencatat Yusuf berkata sumur. Jadi artinya itu dimasukkan ke dalam satu lubang seperti sumur. Udah mau buang air di situ, semuanya di reset, nol, nothing, gelap, seperti yang kita alami saat-saat ini. Tetapi kita lihat di dalam reset yang Tuhan lakukan untuk kedua kalinya ini terhadap Yusuf. Di dalam penjara pun Yusuf tetap berbuat baik. Dia dikatakan menjadi admin daripada penjara tersebut. Lalu saat juru minum dan juru roti datang kepadanya, dia mengartikan, dia berkata Tuhan bisa membuat mimpimu menjadi kenyataan. Tetap dia lakukan itu. Dan yang terjadi selanjutnya adalah dia menjadi kepala daripada administrasi di penjara. Tidak lama setelah itu, 3 tahun kemudian 3
tahun dalam sumur itu, Yusuf pun diangkat menjadi kepala administrasi daripada Firaun dan memberi makan kepada seluruh dunia. Apa yang terjadi? Yakni saya berkata poin kedua ini riset dan reorganisasi. Adalah dalam riset itu kita harus tetap berbuat baik dan selalu ingat kepada Tuhan. Saya berikan gambar di sini, saudara bisa lihat. Ini adalah grafik daripada Yusuf. Kalau kita lihat awal yang saudara garis segitiga pertama merah, dia menjadi anak emas sampai usia 17 tahun. Lalu Tuhan riset hidupnya turun. Dijual sebagai budak, masuk ke bintang yang berwarna ungu. Dia diriset sama Tuhan. Lalu dia naik lagi menjadi kepala budak. Tetapi budak kan dibawa anak. Lalu setelah itu dibuang lagi ke dalam penjara. Dia turun ke dunia negatif, turun ke bawah. Tetap di dalam bintang yang ungu yang kedua. Dia tetap berbuat baik. Dia tetap ingat pada Tuhan. Dan pada waktu yang Tuhan tetapkan, dia naik menerima mahkota. Amin. Jadi saudara, yang kedua adalah riset. Mari kita tulis di poin yang kedua, saya tunggu kepada saudara. Tetap berbuat baik, tetap mengingat akan Tuhan. Saya tunggu saudara 10 detik. Saya mau saudara juga berkata, taruh tangan di dada saudara, katakan, aku akan tetap berbuat baik. Aku akan tetap mengingat Tuhan dalam masa-masa gelap. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus menanti Roh Kudus. Aku tetap berbuat baik. Aku tetap mengingat akan Tuhan. Amin saudara. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah di tengah-tengah itu, jangan khawatir, karena janji Tuhan pasti akan terjadi. Pentakosta terjadi. Jangan khawatir, jawaban Tuhan akan nyata. Hari ini saya mau mengajak saudara semua untuk taruh tangan di dada dan katakan, jangan khawatir, Tuhan memelihara. Jangan khawatir, Tuhan memelihara. Yang saudara harus lakukan adalah senantiasa menanti Tuhan dan berdoa, intun dengan Tuhan. Yang kedua, tetap berbuat baik, lakukan apa yang kau bisa dan ingat akan Tuhan. Yang ketiga, don't worry. Burung di udara dia pelihara, bunga di bakung, bunga di padang dia hiasi, apalagi kita semua. Saya berdoa saudara tidak ada yang kekurangan. Saudara semua diberikan hikmat oleh Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Baik saudara, mari saya akan bacakan kepada saudara Mazmur 23 sebagai penutup daripada ibadah pada siang hari ini. Tuhan adalah gembalaku. Saya mau saudara juga ikut membacanya. Saudara baca karena apa yang saudara ucapkan itu masuk ke dalam jiwa saudara. Harus dengan suara saudara. Mari kita bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin saudara, amin. Saya akan mendoakan pada saudara, tapi sebelum kita masuk dalam mendoakan saudara, saudara bisa tulis chat apa yang ingin saudara doakan, dan kita akan bersama-sama mendoakan dari studio dan juga secara live. Dan saya percaya teman-teman yang lain juga menonton akan berdoa bagi saudara. Saat saudara saling mendoakan, saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Kita akan lihat satu lagu ini dan saya berharap saudara diberkati. Mata kami
tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk Ya baik saudara,